Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Ya seperti biasa, kita masih di konten review ya. Sudah 11 hari absen setelah kemarin upload video review komik Indonesia H2 Ribbon ya. Sekarang saya udah mulai bersemangat lagi dan udah mulai sehat lagi, jadi gue bakalan konten lagi. Oke, seperti yang kalian lihat di judul ya, gue bakalan review komik Bleach ya. Sebenarnya gue itu pengen review ini udah lama banget ya, cuma nggak ada waktu, dan karena saya juga udah baca ini dari awal sampai akhir dan banyak temen yang request buat review komik ini, ya udah gue bakalan review nih komik ya. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan ini dia komik Bleach-nya. Dan di sini gue bakalan review agak panjang dikit ya. Jadi buat teman-teman semua yang nanti merasa video ini terlalu panjang, karena di sini gue bakalan bahas yang lumayan banyak lah seputar komik Bleach ya. Jadi karena ini merupakan komik koleksi kedua saya atau ketiga ya. Jadi gue itu udah sangat hafal banget ya seluk-beluk dunia Bleach gitu sobat. Jadi kalau sobat nanti merasa durasinya terlalu panjang, mohon maaf ya. Tapi yang pastinya kalian jangan skip videonya ya, biar nggak ada misinformasi. Oke sobat, ini dia review komik Bleach. Kita langsung mulai aja videonya. Yups, ini dia komik Bleach ya. Jadi komik Bleach ini adalah koleksi komik kedua saya kalau nggak salah ya. Karena koleksi komik pertama saya itu komik Naruto. Kemudian saya koleksi komik Bleach, yang ketiga itu baru One Piece sobat. Dan pertama kali saya beli komik Bleach itu dulu di offline ya, atau toko fisik. Dulu belinya di Karisma Salatiga. Di komik Bleach ini tuh banyak kenangan banget ya. Jadi dari semua komik yang saya beli, komik Bleach ini adalah satu-satunya komik yang saya itu belinya di berbagai toko sobat. Dari mulai Gramedia di sekitar Jawa Tengah, ada yang Jogja, ada juga yang Jakarta. Di yang volume 37 itu saya sempat beli di mall apa ya, Arta Gading atau apa, waktu saya lulus SMK sobat. Dan dulu itu ada cerita ketika saya di Metro Mini kayak kena begal, bukan begal sih ya, ada pengalaman lah. Suatu hari bakalan saya kasih ceritanya itu sobat. Nah, dan komik Bleach ini tuh bagi saya pribadi ya, ini tuh komik yang ceritanya bagus banget, artnya keren banget ya. Dari sekian komik yang saya baca, komik ini tuh bagi saya komik yang artnya bener-bener mendekati realistis dan detailnya dapat, dan untuk ukurannya pun juga dapat sobat. Jadi ukuran manusia itu nggak ada yang kayak kebesaran, kepanjangan, nggak, tapi ini tuh bener-bener mendekati ukuran manusia. Jadi realistis gitu loh sobat. Saya suka banget sama artnya. Nah, kita langsung mulai aja ke reviewnya ya. Di sini seperti yang kalian lihat, ini komik Bleach ini karena udah lama banget saya koleksi, jadi ini saya kasih seperti ini ya. Jadi selain satu komik itu saya sambulin, ini sudah saya bungkus seperti ini pakai sampul mika yang sangat tebal banget ya. Karena kenapa? Biar warnanya itu nggak pudar ya sobat ya. Warnanya biar nggak menguning dan juga biar awet. Ini tuh saya begini, ini tuh udah yang kedua kalinya. Jadi waktu saya tinggal pergi ke Surabaya dulu sekitar beberapa bulan, saya takutnya kalau komik saya itu rusak, saya bikin seperti ini. Ini di Bleach ini ada setiap 10 volume saya bikin seperti ini ya sobat ya. Oke, ini dia komik Bleach ya. Komik Bleach karyanya Tite Kubo atau Kubo Tite ya. Di Indonesia ini diterbitin sama MNC Komik sobat. Nah, oke. Ini yang volume selanjutnya. Ada lumayan banyak lah sobat. Kita bahasnya yang volume terakhir aja ya. Seperti yang kalian tahu, ini ada volume 74 ya, ada namanya. Ini kalian bisa cek dulu ya. Ini ada tulisannya Bleach, ada volumenya, ada judulnya. Berarti ini tuh komik serial ya, bukan komik one shot. Karena komik serial, Bleach ini tuh berarti ada volume 1 ke atas ya. Untuk komik Bleach sendiri itu tamat di volume 74 sobat. Ini volume 74 ya. Jadi kalau kalian nemu komik cover Bleach yang seperti ini tuh komik terakhir ya. Nah, untuk detail komiknya kalian bisa lihat di bagian depan seperti ini ya. Ada logo MNC di bagian pojok sini. Di bagian samping ada warnanya biru merah ya, dan di sini ada kayak gambar kecilnya dikit ya.
Di bagian belakang ada sinopsisnya, ada judulnya juga, dan ada detail komiknya sobat. Untuk ukuran komiknya itu ukuran komik standar ya, jadi ukuran komik yang setengahnya A5 sobat, jadi lumayan kecil ya. Kalau dibandingin komik-komik sekarang yang komik ukuran premium ya, saya bandingin sama komik yang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ya, perbandingannya segini ya sobat ya, hampir sama lah, tapi agak lebar dikit sobat ya. Nih, jadi di sini masih ada sisa ya sama ukuran komik premium. Nah, komik Bleach ini tuh dikategorikan ke umur 17 plus ya, atau remaja ya. Kemudian untuk harga komik ini dulu dijual dengan harga 30.000 di Pulau Jawa. 30.000 ini untuk yang volume ke 74 ya sobat ya. Kenapa Bang Dar bilang 74? Karena untuk komik Bleach sendiri, sepak terjangnya itu nggak tamat dalam 1-3 tahun. Beberapa tahun tamat ya. Jadi harganya pun juga menyesuaikan. Karena di Gramedia itu kan harga setiap tahun berubah sobat. Untuk yang volume-volume awal tuh, oh ya, ini nggak kelihatan ya. Kalau di cetakan awal dulu kan memang detail belakangnya nggak ada harganya ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, komik Bleach itu awal-awal saya beli itu harganya sekitar masih 18.000 sobat. Dan ini yang volume 74 ini udah yang 30.000 ya. Nah, untuk komik Bleach yang terbit di Indonesia ini diterbitkan dalam format reguler ya. Jadi bukan yang format bagus. Maksudnya format bagus gimana Bang? Jadi komik Bleach yang terbit di Indonesia ini diterbitin dalam format yang biasa, yang tipis seperti ini ya, bukan yang premium kayak yang ini tadi. Kalau yang terbit dalam format premium kan pasti udah tebal seperti ini, kertasnya pun beda. Karena ini diterbitin dalam format reguler, jadi ini kertasnya pakai kertas koran ya, atau yang kertas yang masih tipis ya. Ya, ini dia sobat. Dan komik ini tuh seperti komik Jepang umumnya, bacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, selain itu komik ini tuh untuk covernya sendiri pakainya yang glossy ya. Jadi semuanya all glossy, depan, samping, belakang semuanya glossy sobat. Dan satu hal yang unik di komik Bleach ini tuh, biasanya kan kalau komik-komik sekarang kan di sini ada contoh seperti ini ya sobat ya. Nah, komik yang format sekarang kan ada namanya nih, contoh ini ya. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ada pengarangnya. Dan sebenarnya kan dari dulu tuh sebenarnya kalau komik itu per komik ada judulnya sobat. Salah satu judul yang ada di chapter ini tuh biasanya ditaruh di sini ya, judulnya apa. Tapi untuk yang sekarang itu kayak nggak ada judulnya ya. Dan kalau di komik yang dulu, contoh saya ambilin Naruto. Oke, ini Naruto 72 ya. Contoh ini Naruto 72. Komik yang volume 72 ini ada judulnya. Judulnya Uzumaki Naruto. Begitu juga dengan komik-komik lain seperti yang One Piece. Itu nanti ada judulnya masing-masing sobat. Dan yang uniknya dari komik Bleach ini, judulnya itu dibikin kayak tipografi gitu sobat. Kalian tahu nggak sih tipografi? Tipografi itu kayak sebuah karya seni ya, karya seni yang sekarang juga banyak digandrungi di fotografi ya. Biasanya sekarang banyak yang bikin-bikin tipografi gitu. Dari awal komik Bleach itu ada, itu sudah main tipografi sobat. Ini yang volume 10 ya. Tapi dulu tipografinya seperti ini ya. Jadi kayak cover komik seperti ini, ada tokohnya, ada tulisan Bleach, ada volume plus judulnya itu dibikin tipografi seperti ini sobat. Dan ini yang volume 74. Tipografinya seperti ini, jadi judulnya itu dibikin gede banget, tahu nggak sih? Saya sukanya seperti itu. Dan uniknya lagi, untuk cover komik ini tuh warnanya beda-beda dan tipografinya juga beda-beda. Itu bukan hanya sebuah variasi dan bukan hanya sebuah kebetulan ya. Jadi memang ini disetting per arts sobat. Apakah sobat-sobat semua ada yang tak tahu dengan arts, ARC ya? Arts itu adalah gimana ya jelasinnya? Contoh kalau One Piece ya, jadi ketika Luffy sama teman-temannya berpetualang ke Water 7, ketemu Franky, Iceberg, dan CP9, itu namanya Arcs ya. Jadi ketika Arcs itu selesai, dia kan berpetualang lagi, nah itu pindah Arcs lagi. Nah, untuk Bleach ini, Arcs pertama ya, Arcs pertama ini mengisahkan tentang Ichigo Kurosaki yang berpetualang di dunia nyata dan ke Soul Society ya. Itu arts-nya itu yang arts pertama ini adalah arts Hogyoku atau arts sebelum Aizen ketahuan ya seluk-beluknya. Ini tuh dari volume 1 sampai volume 20 sobat ya, yang berjudul End of Hypnosis. Ini Bleach yang arts pertama ya. Yang 1 sampai 20 ini arts pertama. Kemudian arts kedua dilanjut dengan art munculnya Visoret sama Arrancar ya. Yang mulainya
warna tipografinya udah beda. Kalau yang 1 sampai 20 ini tuh setiap artnya dibikin tipografinya kecil-kecil dan warnanya beda-beda ya. Tapi untuk yang volume mulai start 17 ke atas, termasuk 20 sampai 30 berapa gitu tuh udah pakai yang satu warna ya. Ini art ketika Aizen pakai gaya baru, dia bikin grup Arrancar dan munculnya Espada itu sampai volume ini 40 masih sampai volume berapa ya sobat ya? 48 sobat ya. Jadi art Bleach kedua itu sampai volume 48. Itu art ketika bertarung melawan Aizen. Sampai Aizen kalah ya. Itu sampai volume 48. Kemudian lanjut yang volume 49. 49 itu art yang namanya art Fullbringer ya. Atau art Fullbringer atau bahasa gampang bacanya ini Fullbringer. Ini tulisannya udah beda lagi, bahkan tulisan Bleach-nya udah beda lagi. Kalau dulu Bleach yang volume 1 sampai yang volume 40 ini masih mempertahankan konsep tulisan Bleach yang tulisannya warna merah biru ini. Kemudian untuk yang mulai volume 49 ini artinya itu udah tulisannya udah dirubah-rubah ya. Dan di sini tulisannya kayak model ada backgroundnya gitu sobat. Tulisannya judulnya putih, ada background biru. Kemudian saya cariin lagi 50, 51 mana ya? 51. Nah, ini 51 ya, pink. Kemudian ini 52 ya. Dan ada lagi ini 53, ini Art Fullbringer ya. Di Art Fullbringer A54. Dan ini sudah masuk art beda lagi ya. Oke. Jadi tadi saya bilang ya, semua covernya itu unik, dibikin bukan hanya kebetulan jadi per arts ya. Tadi arts pertama itu arts sebelum Aizen ketahuan, jadi masih diseluk-beluk di dunia Shinigami. Kemudian arts kedua itu arts Holo ya, art Arrancar. Kemudian arts ketiga itu arts di mana Fullbringer. Fullbringer itu adalah Ichigo kehilangan kekuatan dan dia bangkit lagi ya kekuatannya, ketemu sama Fullbringer. Kemudian arts terakhir itu namanya kalau nggak salah Thousand Year Blood War coba. Thousand Year Blood War. Thousand Year Blood War itu kayak perang berdarah 1000 tahun. Itu arts terakhir ya. Jadi art terakhir itu menceritakan tentang kehidupan Quincy ya. Quincy yang dulu dibantai oleh para Shinigami dan bangkit lagi untuk balas dendam. Itu ditandai dengan munculnya 55. Ini udah beda ya. Kalian bisa lihat bandingin ya tulisannya ya. Jadi untuk yang volume 54 Art Fullbringer itu tulisannya putih, ada backgroundnya. Kemudian untuk yang mulai 55 sampai 74 yang volume tamat itu tulisannya putih tapi nggak ada backgroundnya. Tapi backgroundnya itu ditempelin ke objeknya sobat ya. Ini 54, saya liatin lagi 55 ya. Maksudnya gini sobat, kalau ini tadi kan warna objeknya masih warna sama ya. Backgroundnya itu dikasihin di tulisannya. Contoh ini tulisannya putih, backgroundnya dikasih warna pink. Kalau ini sama, backgroundnya kuning. Kemudian di art yang selanjutnya, ini backgroundnya ini nggak dikasih tulisannya, tapi ditempelin ke objeknya ya. Nih, objeknya warnanya pink. Kemudian yang ini warnanya biru ya. Ini udah masuk ke art yang terakhir, Thousand Year Blood War. Dan salah satu info penting lagi, ketika Bleach masuk ke art terakhir Quincy ini ya, ini animenya berhenti sobat. Jadi Bleach itu animenya juga keren banget, tapi nggak tahu kenapa kayak ada masalah gitu ya. Dan art animenya itu berhenti di art yang Fullbringer tadi ya. Jadi kalau kalian cari di YouTube kayak animenya itu yang volume 55 ke atas ketika perang melawan Quincy itu nggak ada, karena berhenti sampai di situ ya sobat ya. Oke. Dan akhirnya di yang volume 55 arts terakhir ini berhentinya di volume 74 ini sampai tamat sobat. Oke, ini sedikit informasi masalah arts dan masalah cover ya sobat ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Komik Bleach ini selain unik di covernya, dalamnya pun juga unik sobat. Di sini ada tulisan Bleach ya. Kemudian biasanya di halaman pertama ini ada kayak puisinya sobat. Ya, ini ada kayak puisinya. Puisinya ini di tokoh cover ini ya. Contoh kalau ini ada Renji ya, di sini kayak ada puisinya sobat. Nah, jadi setiap komik Bleach itu masing-masing Bleach ada kayak puisinya gitu. Nih, keren kan?
Jadi kayak ada puisinya dikit, penggalan puisi gitu. Kemudian di halaman selanjutnya ada pengenalan tokoh. Yang membedakan komik Bleach sama yang komik lain, pengenalan komik Bleach itu ya, tokoh-tokohnya itu nggak terlalu banyak. Jadi semua nggak dikenalin bikin pusing itu nggak. Jadi kayak orang-orang penting aja gitu sobat. Kemudian seperti biasa, pasti setelah pengenalan tokoh ada chapternya. Untuk chapter komik Bleach itu berkisar antara 9 chapter sampai 10 chapter ya. Ada yang sampai 11 juga. Khusus untuk yang chapter terakhir itu, kok chapter terakhir sih? Khusus untuk yang volume terakhir ini agak tebel ya. Dan chapternya lumayan banyak. Chapternya pun juga unik sobat. Saya tuh mikirnya gini, Tite Kubo atau pengarangnya komik Bleach ini tuh, dia tuh bukan hanya seorang komikus aja ya. Jadi dia tuh kayak seorang yang punya seni sastra tinggi gitu sobat. Bahasanya yang dipakai itu puitis banget, covernya juga berseni banget, sampai ke judul-judulnya pun puitis banget. Mulai dari The Future Back, The Twilight World End, ada yang paling menarik itu apa ya? Yang bikin saya menarik lihat judulnya itu adalah yang volume keberapa ya? Ini contoh ini, Dead in Vision, Here Fear Here, Here Fear Here, Here Fear Here. Ada lagi yang ini, yang kata-katanya keren banget. Yang volume ini ya, 51. Yang covernya ini Riruka. Judulnya keren banget. Kalau kalian baca ya. Love Me Sweetly, Love Me Bitterly. Kebalik. Love Me Bitterly, Love Me Sweetly. Ya, ini keren banget kan. Ini puitis banget kan sobat. Ya. Oke, kita masuk ke komiknya tadi ya. Biasanya kalau kalian baca komik itu kan ada yang komiknya itu modelnya, ada yang kayak gambarnya, artnya tuh kayak kartun. Kemudian ada yang kayak kadang melenceng-melenceng dikit. Khusus untuk komik Bleach ini ya. Saya dari dulu itu suka banget sama komik Bleach karena ini merupakan komik yang saya pikir favorit saya banget, favorit saya nomor 2 setelah komik One Piece sobat. Saya seneng banget sama artnya karena artnya detail banget. Bahkan kalau kalian lihat ini ya, tangannya itu dibikin gambarnya itu simetris gitu loh sobat. Jadi nggak ada kayak melenceng-melenceng kartun-kartun itu enggak. Dan komik Bleach ini selain artnya bagus seperti ini, juga panelnya nggak terlalu bikin rumit. Panelnya tuh gampang banget dipahami ya. Dan selain panelnya gampang banget dipahami, komik ini tuh malah sering buang-buang panel. Kok bisa buang-buang panel bang? Jadi kalau kalian yang pernah baca komik Bleach, kalian sadar nggak sih, komik Bleach itu sering kali bikin satu panel bahkan 2 halaman sekaligus itu hanya untuk gambar satu objek ya. Biasanya tuh dibikin di akhir chapter ya. Coba saya cariin. Nah, contoh seperti ini sobat. Ini yang saya bilang buang-buang panel. Nih. Ini 2 halaman hanya untuk menggambar sesosok wajah Ichigo Kurosaki yang udah bisa ngendaliin Hollow. Nih. Di lain komik 74 ini masih banyak lagi komik-komik yang dua halaman dijadiin satu gambar seperti itu sobat. Nah, jadi selain artnya yang bagus seperti ini, tulisannya itu juga dikit banget. Jadi buat kalian yang suka komik dengan tulisannya dikit, lebih banyak artnya, adegan fight-nya, bahkan kayak sering dikasih wallpaper. Kenapa saya bilang wallpaper? Karena 2 halaman untuk gambar satu objek, tapi itu kayak sebuah poster gitu loh sobat. Nah, buat kalian yang suka model-model komik dengan tulisan dikit dan gambarnya banyak, komik Bleach ini cocok banget buat kalian ya. Dan adegan fight-nya itu juga digambar dengan detail banget, keren banget. Semua tokoh-tokohnya pokoknya, khususnya yang para Arrancar ini, yang Hollow itu, artnya mantep banget sobat. Kalau komik Bleach ini maksudnya genrenya action jelas ya. Action, kemudian petualangan, komedinya juga ada dikit ya. Jadi komik ini tuh kadang juga dibumbui sama komedi-komedi dikit sobat. Walaupun nggak terlalu banyak sih. Yang pasti kalau sobat baca komik Bleach ini, buat kalian yang belum baca, pasti kalian langsung akan seneng banget dan terkesima sama artnya. Karena seperti yang tadi saya bilang, artnya itu realistis ya. Jadi udah dibikin kayak manusia gitu sobat. Namun dari semua art yang digambar sama Tite Kubo ini, dia tuh menggambarkan sesosok manusia itu tinggi ya. Jadi nanti kalau sobat nemuin komik ini kok, ini kok orangnya kok tinggi banget, kakinya kok cengkring gitu. Karena dia pernah jelasin ya, si Tite Kubo ini dia memang
menggambarkan semua tokoh di komik Bleach itu kayak menggambarkan manusia itu tinggi gitu loh sobat. Jadi kayak ukuran orang barat lah. Jadi makanya tangannya juga agak panjang, lengannya agak panjang. Nanti kalau ada tokoh yang gede juga digambarin gede, gedut gitu sobat. Nah kira-kira seperti itulah sobat tentang komiknya. Dan ada tambahan info lain ya. Selain komik Bleach ini tuh juga ada light novelnya juga. Tapi sayang banget ya di Indonesia belum diterbitin. Dan ada info yang menarik lagi buat teman-teman semua. Jadi di komik Bleach yang volume 74 ini kan di bagian terakhir kan ceritanya Ichigo ini tuh udah punya anak gitu loh sobat. Dan tamatnya kan memang kayak gimana ya, anaknya Ichigo tuh udah jadi Shinigami gitu sobat, walaupun anak kecil. Dan kabar gembira buat teman-teman semua, di ulang tahun Bleach yang keberapa itu beberapa bulan yang lalu ya, komik Bleach ini tuh diteruskan lagi ya. Jadi ada digambar lagi sama Tite Kubo. Gimana pendapat Bu Boys dengan komik Bleach ini? Seperti yang tadi saya jelasin ya, komik Bleach ini itu adalah komik favorit saya nomor 2 setelah One Piece. Saya bisa bilang begini karena ceritanya keren ya, artnya juga keren. Jadi buat teman-teman semua yang mau kolek komik ini pasti nggak akan nyesel sobat. Karena dari covernya udah keren, artnya juga keren, variasi tone yang dipakai semuanya juga kece, ceritanya juga kece ya. Buat teman-teman semua pasti nggak nyesel buat kolek komik ini. Cuma kalau denger komenan subscriber yang kadang, Bang, komik Bleach ini susah nyarinya, Bang, komik ini langka. Saya nggak begitu tahu ya masalah itu ya, karena setahu saya tiga komik utama di Indonesia yang booming pada masanya, Naruto, One Piece, sama Bleach ya. 3 komik ini tuh kalau nyari stoknya itu bisa dibilang kayaknya kalau langka itu kayaknya sedikit gak mungkin gitu ya. Kenapa saya bilang gak mungkin? Karena dari dulu itu Gramedia tuh nyetok 3 komik ini tuh banyak banget sobat. Jadi buat teman-teman semua yang kolek komik Bleach ya, saran saya kalau kalian nggak bisa nemuin volume-volume yang langka di online shop, coba kalian ke Gramedia ya, ke Gramedia yang terdekat. Jika ke Gramedia terdekat gak ada, kalian gunakan fitur share di komputer. Kalau kalian nggak tahu bisa minta bantuan sama kasirnya buat nyariin. Biasanya nanti ketemu stok yang masih ada di Gramedia mana gitu sobat. Nah kalau udah ketemu di Gramedia mana, itu sobat nggak perlu datang ke Gramedianya, sobat bisa menghubungin Gramedianya sana buat ngirim ke sobat. Ya, sobat bisa tanya prosesnya ke kasir sobat. Nah kira-kira seperti itulah sedikit review dari komik Bleach dari Book Boys. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini silahkan like. Jika kalian tidak suka silahkan unlike saja. Mohon maaf banget ya, untuk detail dari dalam-dalamnya nggak begitu saya bahas dan nggak begitu saya buka, karena saya nggak ingin banyak-banyaknya spoiler ya, biar teman-teman semua itu nanti bisa membayar rasa penasaran sobat kalau beli sendiri. Tapi paling nggak dari semua videonya tadi tuh saya udah ngasih poin-poin pentingnya dan banyak ngasih spoiler tentang mulai cover dan lain-lain lah. Pokoknya bisa memantapkan sobat buat beli komik-komik Bleach ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sadar, semoga sharing bermanfaat. Saya pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye-bye. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cek video di sini ya. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari MNC Comics, kalian bisa cek video di bawah sini. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys. Bye.